Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sore ini kita mengadakan siaran langsung sebagai suatu khotbah untuk renungan kita bersama-sama dan menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin mencekam, zaman semakin sulit. Dan kita melihat keadaan khususnya dunia ini dilanda COVID-19. Kita tidak dapat berlindung bernaung kemana saja selain kepada firman Tuhan. Baiklah, kita akan siapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk mendengarkan firman pengajaran. Kita buka dalam kitab Markus pasal 9 ayat 42. Perikopnya, siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Inilah penyesatan. Di penyesatan ini akan terjadi mulai dari zaman permulaan Adam dan Hawa disesatkan oleh ular, sampai di akhir zaman akan terjadi penyesatan. Jelasnya penyesatan itu akan membuat kita menjadi gereja palsu. Jadi tujuan daripada Tuhan supaya kita gereja yang benar bisa sampai duduk di tahta kerajaan surga. Wahyu pasal 3 ayat 21. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Inilah gereja yang benar, didudukkan di tahta kerajaan surga. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama, bagaimana caranya untuk berangkat ke tahta kerajaan surga? Kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung masal yang sedang terbang. Jadi inilah ada 4 makhluk di sorga. Jadi 4 makhluk ini yang mengelilingi kerajaan sorga, yaitu 4 pribadi yang pernah hidup di bumi ini. Dan mereka sudah terangkat ke tahta kerajaan Allah. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah Henokh, Elia, Musa, dan Yesus. Jadi kita harus meneladani 4 makhluk ini. Supaya apa? Supaya kita juga bisa terangkat ke surga seperti mereka yang sudah terangkat. Sekarang kita contoh Elia. Bagaimana cara Elia sampai dia naik ke kerajaan surga? Wah, Raja-Raja, kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1, 2, 4, 6, 8, 10 dan 11. Kita baca dulu ayat 1 dan 2. Berikutnya Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jeriko. Ayat 6 dan ayat yang ke-8. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah kedua. Ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukat, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Inilah perjalanan Elia. Jadi mulai dia berangkat dari Gilgal, terus ke Betel, ke Jeriko, dan ke sungai Yordan. Inilah yang mau kita teladani. Proses Elia naik ke tahta kerajaan surga. Yang pertama, harus berada di Gilgal. Yang kedua, harus berada di Betel. Dan yang ketiga, berada di Jeriko. Yang keempat, harus menyeberangi sungai Yordan. Jadi sama dengan ada 4 langkah proses kenaikan Elia ke tahta kerajaan surga. Ada 4 langkah. Sekarang kita pelajari langkah yang pertama. Elia harus berada di Gilgal. Yosua 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yosua pasal 5 ayat 8 dan 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sambil mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Inilah perjalanan mereka ke Gilgal, dari Gilgal. Jadi ini langkah pertama. Jadi di Gilgal itu Tuhan menghapuskan cacat celah dosa-dosa mereka lewat sunat. Jadi sekarang kepada kita, sekarang ini kepada kita, apa itu sunat? Sunat itu artinya sekarang ini ialah baptisan air, sama dengan Gilgal rohani, itu baptisan air. Itulah sunat. Ya. Sekarang kita lihat Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Nah, ini sunat sekarang. Kolose pasal 2 11 sampai 12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu terus dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ini arti sunat sekarang. Ya. Jadi kita ini semua gereja Tuhan harus mengalami baptisan air. Harus mengalami baptisan air. Itulah yang disebut kelahiran baru. Kalau dalam tabernakel dia terkena pada bejana pembasuhan. Nah, ini baptisan air. Bejana pembasuhan. Jadi baptisan air yang benar sesuai dengan firman Allah
dan seperti Yesus dibaptis. Itu baptisan benar. Jadi bukan menurut pendeta, bukan menurut organisasi, menurut gereja ini, bukan. Harus sesuai dengan firman Allah. Seperti Yesus sendiri dibaptis. Karena Yesus adalah kepala, kita tubuh. Ya. Nah, kepala dibaptis, maka tubuh harus sama. Kepala dibaptis, tubuh juga harus dibaptis. Nah, artinya dikuburkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanpa baptisan yang benar, kita tidak akan terangkat ke surga. Jadi hanya satu baptisan. Hanya satu baptisan. Hasil daripada baptisan hanya satu. Kita memiliki kehidupan surga. Itu kalau kita sudah dibaptis, hasilnya itu kita memiliki kehidupan surga, yaitu mengalami kelepasan dari dosa, sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, apapun yang menjadi resikonya. Jadi di Gilgal itu sama dengan halaman tabernakel. Itu Gilgal, halaman tabernakel. Itu hasil yang pertama, ya. Hasil baptisan, kita mengalami kehidupan surga. Hasil kedua, hati nurani yang benar. Ini hasilnya. Kita memiliki hati nurani yang benar. 1 Petrus 3 ayat 20 dan 21. 1 Petrus 3 ayat 20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Inilah hasil yang kedua. Kita memiliki hati nurani yang benar, hati nurani yang baik, yaitu hati yang taat dengar-dengaran, hati yang taat dengar-dengaran. Inilah yang akan membuka pintu kerajaan surga. Taat dengar-dengaran, hati taat dengar-dengaran. Sekali lagi, inilah yang membuka pintu kerajaan surga. Itu perlunya baptisan, ya. Itu perlu baptisan. Jadi di Gilgal juga kita perlu hati-hati, karena di sana juga terjadi kekerasan hati. Itu pernah terjadi di Gilgal. Di sana juga terjadi kekerasan hati, yaitu yang menggunakan logika. 1 Samuel 13, 1 Samuel pasal 13 ayat 6 dan ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 13 ayat 6 dan ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ini kejadian di Gilgal, ya. Ayat 10, kita baca lagi ayat 10 sampai 13 yang lebih jelas. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya.
Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Karena engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, ini dengan logika, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini kekerasan hati lewat logika. Yang seharusnya membakar korban persembahan itu adalah Nabi Samuel. Sebab dia hamba Tuhan. Dan Saul seorang raja. Saul itu seorang raja. Memang sekalipun kelihatannya seperti benar, ya. Nah, yang sekalipun kelihatannya itu seperti benar, tetapi ini bertentangan dengan firman Allah. Bertentangan dengan firman Allah. Sehingga membuat Saul tidak taat. Dan Saul harus kehilangan kerajaan surga. Dia harus kehilangan kerajaan surga. Ini terjadi di Gilgal. Kekerasan hati lewat logika. Pikirku, katanya, nanti aku diserang oleh musuh-musuhku. Padahal korban belum dipersembahkan. Aku belum memohon kepada Tuhan. Yang seharusnya Samuel yang mempersembahkan korban, bukan Saul. Tetapi karena pikirku, ini kekerasan hati lewat logika. Terjadi pertentangan, terjadi kesalahan, tidak sesuai dengan firman Allah. Hati-hati. Ini menggagalkan perjalanan kita ke surga. Gilgal. Inilah yang menggagalkan perjalanan kita ke surga. Kekerasan hati lewat logika. Yang pertama, langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Elia harus berada di Betel. Jadi Betel itu artinya ruangan suci. Gilgal tadi halaman dalam tabernakel. Ini ruangan suci, arti sekarang. Jadi Betel itu adalah rumah Tuhan. Kejadian pasal 28 ayat 17 dan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 28 ayat 17 dan ayat yang ke-19. Kita baca 17 dulu. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Inilah langkah yang kedua, ya. Rumah Tuhan, Betel. Jadi itu sama dengan tabernakel. Tabernakel ini terdiri dari 3 ruangan. Itu tabernakel, halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Jadi di ruangan suci ini ada 3 macam alat. Sekarang itu semua sudah hancur, ya. Sudah hancur alat-alat itu. Jadi sekarang artinya 3 alat itu ialah 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Dulu itu pelita emas, meja roti sajian, dan mesbah dupa emas. Sekarang semua sudah hancur. Tinggal pengajarannya 3 macam ibadah pokok. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok adalah sesuatu yang harus kita lakukan terus menerus, ya. Ini tidak bisa dihalangi oleh apapun untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok, apapun resikonya. Karena ini disebut penggembalaan. Ibrani
pasal 10 ayat 36 dan ayat 37. Ibrani pasal 10 ayat 36 dan ayat yang ke-37. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Inilah dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah ketekunan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang dibutuhkan dari gereja Tuhan adalah ketekunan. Tekun untuk menanti dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan nanti akan banyak kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi ingat, dalam ketekunan, dalam penggembalaan, semua nanti itu sudah tercakup. Semua keperluan kita atau kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, semua akan dicukupkan di sana. Sampai terjadi keterangkatan, sampai kita terangkat, dibutuhkan ketekunan. Asal tekun dalam 3 macam ibadah, maka Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ingat, Yesus Tuhan kita, Dia tidak pernah mendustai kita. Dia tidak pernah menipu kita. Tapi hati-hati, ya. Di Betel juga ada kekerasan hati. Ya. Di Betel, ini yang mau kita jaga. Di Betel itu juga ada kekerasan hati. Di rumah Tuhan. Ya. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 12. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihat sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ini kekerasan hati yang pernah terjadi di Betel. Ada anak lembu emas, penyembahan berhala, sama dengan keras hati. Ini di Betel terjadi. Ini bisa terjadi di ruangan suci. Orang-orang pengajaran tekun dalam 3 macam ibadah, tetapi kalau masih keras hati, nanti akan masuk ke dalam penyembahan berhala. Prakteknya ini Ibrani 10 tadi ayat 38. Ini prakteknya. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini prakteknya. Mengundurkan diri. Jadi kalau masih ada kekerasan hati, mengundurkan diri dari ketekunan penggembalaan, akhirnya menjadi beredar-edar, tidak ketemu dengan Yesus, tapi ketemu dengan iblis atau dengan singa.
Ini praktek yang pertama. Ini kalau ada kekerasan hati, akan mengundurkan diri, beredar-edar liar, tidak akan ketemu dengan Yesus. Praktek yang kedua, Ibrani 10 ayat 25 sampai ayat 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini praktek yang kedua. Ya, menjauhkan diri dari ibadah pelayanan. Ini disebut durhaka. Dosa yang meningkat. Mulai dosa kebiasaan, terus meningkat. Bahkan tidak menyesal. Tidak beribadah, tidak menyesal. Lanjut dosa sengaja. Nah, ini meningkat. Menjadi dosa sengaja. Dari dosa kebiasaan. Lanjut menjadi dosa kesengajaan. Inilah kedurhakaan. Artinya manusia yang tidak setia. Tidak setia. Ini langkah yang kedua. Ini di Betel ada kekerasan hati, penyembahan berhala, anak lembu emas, anak lembu emas. Sekarang langkah Elisa yang ketiga. Langkah Elia yang ketiga. Elia ada di Jeriko, tempat yang berbau harum. Itu arti Jeriko, tempat yang berbau harum. Inilah yang disebut dunia. 1 Yohanes 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keaguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini langkah yang ketiga. Elia berada di Jeriko. Jeriko itu tempat yang berbau harum, sama dengan dunia. Bau harum atau isi dunia adalah, ini isi dunia, keinginan mata, itu isi dunia. Dan dosa makan minum, mulai makan rokok, makan ganja, makan sabu-sabu, makan ekstase, makan pil-pil terlarang, dan minum tua, minum bir, sampai minum minuman yang beralkohol tinggi. Ini dosa makan minum. Jadi keinginan daging, dosa percabulan, nikah yang rusak, keangkuhan hidup, sombong, mengandalkan sesuatu di dunia ini, sama dengan bukan Tuhan yang diandalkan, tetapi mengandalkan sesuatu di dunia ini, bukan mengandalkan Tuhan. Memikat, inilah yang akan memikat hati hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Akibatnya mereka yang mengasihi dunia, mereka tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Itu kalau kita mengasihi dunia, tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi dunia ini akan lenyap bersama-sama dengan dunia ini, akan hancur. Nanti mereka akan ketinggalan saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hancur. Tinggal saat kedatangan Tuhan yang kedua.
dua kali. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan? Bau harum dunia hanya bisa dilawan bau harum dupa. Itu bau harum dunia. Hanya bisa dilawan bau harum dupa. Dalam tabernakel itu adalah mesbah dupa emas. Gilgal tadi halaman penyucian, menghilangkan segala aib-aib dari Mesir. Aib-aib dari Mesir. Ruangan suci, 3 macam ketekunan yang dilakukan terus menerus, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sekalipun nanti kebutuhan semakin banyak, tapi ingat, di dalam 3 macam ibadah Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, bau harum dunia, lawannya adalah mesbah dupa emas. Bau harum dupa artinya dalam doa penyembahan kita mengalami kasih Allah, kita mengalami kasih Tuhan, sehingga kita mengasihi Tuhan lebih dari semua ini, dan kita akan mengalami kebahagiaan surga. Contoh waktu Petrus ketika dia naik ke atas gunung. Mereka naik ke atas gunung itu menggambarkan satu penyembahan. Petrus merasa sangat bahagia dan dia tidak mau turun. Jadi waktu menyembah, sehingga kita tidak ditarik atau tertarik lagi dengan dunia ini. Itu saat kita menyembah, kita tidak bisa ditarik, atau kita tidak akan tertarik lagi dengan dunia ini, dan kita tidak ikut-ikutan, dan tidak ada ikatan-ikatannya lagi kepada kita, atau kepuasan-kepuasan dunia tidak ada lagi. Hati-hati ya, di Jericho juga ada kekerasan hati. Ini yang menghalang ketekunan dalam 3 macam ibadah di ruangan suci. Yang menghalangi juga kekerasan hati, yaitu penyembahan berhala. Di Gilgal, penyucian terhadap bangsa Israel atau terhadap kita gereja Tuhan. Yang menghalangi adalah kekerasan hati lewat logika. Dan di Jericho ini, dalam penyembahan, yang menghalangi juga adalah kekerasan hati, yaitu Akhan, pencuri. Yes, Joshua 10, Joshua pasal 7. Ini kekerasan hati yang terjadi di Jericho. Joshua pasal yang ke-7 ayat 20 dan 21. Lalu Akhan menjawab Joshua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, ku sembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali." Ini kekerasan hati. Akhan ini adalah seorang hamba Tuhan, tapi dia adalah pencuri. Kekerasan hati oleh karena keinginan mata, keinginan daging, sama dengan angkuh, sombong, tidak mengandalkan Tuhan. Dia pikir hidupnya hanya dari emas. Ini kesalahan hamba-hamba Tuhan. Ya, mulai dari saya.
Hamba Tuhan bukan hidup dari emas. Bukan hidup kita dari emas. Hamba Tuhan bukan hidup dari perak ataupun emas. Apa itu yang dicuri oleh akal? Kita lihat Yosua 6 ayat 24. Yosua pasal 6 ayat yang ke-24. Yosua pasal 6 ayat yang ke-24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ini yang dicuri oleh akal, yaitu milik Tuhan. Apa itu sekarang? Perpuluhan dan persembahan khusus. Itu arti sekarang. Ini yang dicuri. Jadi ketika mereka berperang menghancurkan Jericho, segala macam bentuk besi, emas, perak, tembaga harus kembali ke perbendaharaan. Ini menjadi milik Tuhan. Tapi akan mengalami kekerasan hati, ya, mengingini keinginan mata, keinginan daging, dan dia mencuri milik Tuhan. Sekarang itu perpuluhan dan persembahan khusus. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Inilah milik Tuhan. Ini yang terjadi kekerasan di Jericho, yaitu mencuri milik Tuhan. Arti sekarang mencuri perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi emas dan perak harus ditaruh di rumah Tuhan, di rumah perbendaharaan. Jadi ingat, kalau kita mengaku semua apa yang kita miliki adalah dari Tuhan, pasti kita tidak akan mau mencuri milik Tuhan. Apa berkat yang kita terima adalah dari Tuhan, maka kita akan mengembalikan milik Tuhan perpuluhan dan persembahan khusus. Akibatnya apa yang terjadi kepada Akan? Dia dibawa ke lembah Akor. Dibawa dia ke lembah Akor. Yosua pasal 7 ayat 25 sampai ayat 26. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Inilah akibat dari perbuatan Akor. Jadi lembah Akor itu masih ada sampai sekarang. Ini semua menjadi peringatan bagi kita. Inilah lembah kesukaran. Itu arti lembah Akor. Lembah kesukaran. Turun ke lembah Akor artinya turun, sukar, tidak bisa terangkat lagi ke tahta kerajaan surga. Itu kalau sudah turun, masuk pada kesukaran dan tidak akan bisa diangkat lagi ke tahta kerajaan surga. Itu langkah yang ketiga, proses perjalanan Elia untuk masuk naik ke dalam kerajaan surga. Sekarang langkah yang keempat. Yang keempat, Elia harus menyeberang ke sungai Yordan. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 dan ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan
menyuruh aku ke sungai Yordan?" Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Inilah penyeberangan di sungai Yordan. Jadi sungai Yordan itu artinya sungai kematian. Itu arti sungai Yordan. Sama dengan jubah pelayanan. Itu arti sungai Yordan. Sungai kematian. Jubah pelayanan. Jadi Joshua juga pernah membelah sungai Yordan. Ya. Elia juga membelah sungai Yordan, tetapi dia dengan jubah. Joshua dengan tabut perjanjian. Joshua pasal 3. Kita lihat dulu. Joshua pasal 3. Ayat 6 dan ayat yang ke-15. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Joshua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ini waktu Joshua menyeberangi sungai Yordan dengan tabut perjanjian. Lewat tabut perjanjian. Ya. Jadi Elia dengan jubah, ya, pukul. Joshua dengan tabut perjanjian membelah sungai Yordan. Jadi pelayanan jangan sembarangan. Dijaga kesucian. Supaya apa? Supaya kita bisa terangkat. Jadi pelayanan dengan kabar mempelai sama dengan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari saya. Dijaga kesucian supaya kita bisa terangkat. Pelayanan dalam kabar mempelai itu sama dengan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sama dengan ini bisa merobek pintu tirai. Pintu tirai. Sehingga kita bisa masuk ruangan suci. Pintu tirai, ya. Ada 3 pintu, ya. Pintu gerbang, pintu kemah, dan pintu tirai. Dirobek sehingga kita bisa masuk ke ruangan maha suci. Jadi ingat, kabar mempelai ini adalah milik kita bersama. Milik kita semua. Sebab ini adalah Alkitab. Ini Alkitab. Ini isi Alkitab. Milik orang Kristen. Jadi pelayanan ini harus betul-betul dijaga kesuciannya. Karena ini adalah pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tanda bagian A, pelayanan kabar mempelai atau tabut perjanjian. Tandanya ini, bagian A, dia harus dipikul. Dipikul. Dipikul artinya pelayanan itu harus tanggung jawab. Itu tanda pelayanan kabar mempelai atau tabut perjanjian. Dia tandanya dipikul. Tanggung jawab. Tanggung jawab sepenuh. Untuk apa? Itu apa tanggung jawab sepenuh? Yaitu menjaga kebenaran dan menjaga kemurniannya. Menjaga kebenaran dan kemurnian dari kabar mempelai. Harus dijaga. Inilah yang diwahyukan dan tanggung jawab untuk dipraktikkan.
praktekkan. Setelah itu, untuk memberitakannya, ingat, kalau kita tidak praktek, kita bagaikan memegang pedang yang tumpul. Itu kalau tidak praktek. Harus dipraktekkan, apalagi untuk memberitakannya. Kalau tidak, dia bagaikan pedang yang tumpul. Pedang yang tumpul. Itu tanda pelayanan kabar mempelai atau tabut perjanjian bagian A. Bagian B, tanda B, jubah Elia dipukul ke air. Di tanda B. Artinya jubah dicelup dalam darah. Itu tanda B. Jubah harus dicelup dalam darah. Sama dengan pengalaman kematian, yaitu sengsara tanpa dosa. Jadi harus dijaga kebenaran dan kemurnian diri sendiri. Mulai dari saya, dijaga kebenaran dan kemurnian daripada diri sendiri. Artinya kita harus siap untuk diuji. Siap diuji. Ini pelayanan kabar mempelai atau tabut perjanjian. Ya, jaga kebenaran dan kemurnian diri sendiri. Sama dengan siap untuk diuji. Siap untuk diuji. Semoga kita bisa memahami. Jadi jubah dicelup dalam darah. Menjadi pertanyaan, mengapa harus dicelup dia ke dalam darah? Jawabnya 1 Petrus 4 ayat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini jawabnya, mengapa harus dicelup dalam darah? Jawabnya, supaya kita memiliki roh kemuliaan. Ketika dipukul air, maka air tersibak. Ini yang terjadi. Dipukul air dengan jubah Elia, maka air tersibak. Jadi jangan heran. Inilah yang dikatakan mujizat. Mujizat. Sekalipun jemaat sedikit, jangan heran. Tetapi kita tetap bisa bersekutu, mengikuti KKR, berfellowship kemana saja. Dan itu jangan heran. Ya. Jadi bagian A, tujuannya atau jawabannya adalah roh, supaya kita menerima roh kemuliaan. Sebab roh kemuliaan ini sanggup untuk memberikan hikmat. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memberitakan cahaya Injil, yaitu kabar mempelai. Dan supaya firman Allah semakin tajam. Semakin tajam. Itu kalau kita memiliki roh kemuliaan. Ya, kita bisa memberitakan firman Tuhan. Ya. Kita mendapat hikmat. Dan firman Allah itu semakin tajam. Sebab roh kemuliaan itu
akan memberi kemuliaan bagi kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itulah kalau sungai Yordan tersibak. Kalau sungai Yordan tersibak, artinya masalah yang mustahil sekalipun dapat diselesaikan. Itu kalau sungai Yordan tersibak. Sekalipun ada masalah yang mustahil, semuanya itu bisa menjadi tidak mustahil, bisa diselesaikan. Jadi kemuliaan rohani itulah keubahan hidup. Jadi kemuliaan jasmani, baru kemuliaan rohani. Inilah disebut keubahan hidup. Kita berubah menjadi manusia baru, berubah menjadi manusia baru. 1 Petrus 4 ayat yang ke-15-nya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini keubahan hidup, ya. Pencuri bisa menjadi pemberi. Pencuri firman Allah, ya, dan kemuliaan Tuhan. Tujuannya dia ingin dipuji. Ingat, jangan mengacau. Pengkhotbahnya dibenci, pengkhotbahnya tidak disukai, firmannya dicuri. Ini manusia ingin dipuji. Jangan mengacau. Jujur kepada firman pengajar. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan mantap, tetapi. Jangan. Mantap, praktekkan. Karena firman pengajaran itu adalah praktis. Dengar, praktekkan, akan terjadi mujizat dari Tuhan. Semoga kita bisa. Jubah dicelup dalam darah. Mengapa ada percikan darah? Yang kedua, jawaban yang kedua, Wahyu 7 ayat 14. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini yang kedua, jubah dicelup dalam darah. Mengapa terjadi percikan darah? Jawabnya, supaya pakaian kita menjadi pakaian mempelai. Artinya berkilau-kilauan. Pakaian mempelai, pakaian yang berkilau-kilauan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ini supaya pakaian kita tadi menjadi pakaian mempelai, pakaian berkilau-kilau. Dan kita memakai mahkota. Kita memakai mahkota. Jadi dalam ujian jangan ada songot-songot, jangan ada ngomel-ngomel. Sebab di balik ujian, di balik semuanya itu ada kelimpahan. Itu saat kita diuji oleh Tuhan. Di balik itu ada kelimpahan. Itulah keberhasilan, baik jasmani maupun rohani. Saat kita mendapat ujian. Jadi gereja Tuhan harus siap menghadapi ujian. Siap diuji. Supaya kita terbukti bahwa kita memiliki roh kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
buat kesempatan sore menjelang malam ini. Engkau mengajar kami bagaimana cara supaya kami bisa masuk ke dalam tahta kerajaan surga dengan contoh Elia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami bisa memposisikan diri. Berikan kami kekuatan saat menghadapi Gilgal, menghadapi Betel, menghadapi Jericho, dan menghadapi sungai Jordan. Seperti Elia berhasil dan dia naik ke surga dengan kuda berapi dan kereta berapi. Terima kasih. Jamah kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi juga para teman-teman yang mengikuti siaran langsung ini lewat YouTube. Tuhan tolong semua sehingga mereka bisa mengerti, percaya, yakin, dan bisa praktik. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.